Diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Mandar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Gesit Semandar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 di Meeting Room SMA Negeri 1 Mandar pada pukul 12.30 sampai dengan selesai. Saya Trijayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Mandar, guru bimbingan dan konseling, akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah. Sebelum saya melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, saya membuat rancangan tindakan aksi nyata, yaitu sebagai berikut. Kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini dilatar belakangi oleh belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan kegiatan aksi nyata ini adalah 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. 2. Menerapkan budaya positif di kelas sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada siswa seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Tolak ukur dari kegiatan ini meliputi 1. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama murid dan guru. 3. Konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. 4. Terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Berikut adalah lini masa dari kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang meliputi 1. Melakukan perencanaan. 2. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. 3. Berkoordinasi dengan wakil kurikulum. 3. Berkoordinasi dengan Kombel Gesit. 4. Melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. 5. Melakukan kolaborasi dengan wali kelas untuk mengontrol perilaku siswa. Dan 6. Melaksanakan pelayanan BK sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan aksi nyata ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, komunitas belajar, murid, dan sarana prasarana di SMA Negeri 1 Bandar. Berikut kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Mohon kritik dan saran yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi kebahagiaan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di room meeting SMA 1 Mandar untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Mandar yang diselenggarakan oleh Kombel Gesit Semandar. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, karena waktunya sudah siang, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya di sini Trijayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Mandar. Saya di sini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang budaya positif, akan lebih baiknya kalau kita mengetahui latar belakang mengapa sih budaya positif itu perlu kita lakukan di sekolahan, yaitu bahwa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru adalah seorang petani.
di mana petani itu merawat tanaman mereka untuk mendapatkan bibit tanaman atau hasil yang bagus. Dari uraian tersebut kita juga dapat memahami bahwa guru dianalogikan sebagai seorang petani, yaitu sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kegiatan aksi nyata ini mempunyai tujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid merdeka mempunyai disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila, dengan harapan penerapan budaya positif ini dapat terwujud tidak hanya di sekolah, tapi di rumah dan lingkungan masyarakat, agar peserta didik kita dapat belajar dengan nyaman, aman, dan menyenangkan. Budaya positif merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, di mana konsep inti budaya positif meliputi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan 3 restitusi. Dalam pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu yang pertama ilusi guru untuk mengontrol murid, kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini kita belajar tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon menyatakan bahwa setiap kebutuhan itu sama, di mana setiap orang itu bisa mengontrol dan bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat pendidikan yang gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol menjelaskan bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda, di mana satu orang dengan orang lainnya itu tidak bisa mengontrol satu sama lain. Di sini punya kedudukan yang sama, yaitu menang dan menang. Kemudian disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Dalam pengembangan budaya positif di sini kita juga akan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini berikut adalah contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Ibo Primary Years Program atau PYP meliputi perilaku toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang efektif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Kemudian kita juga bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa aman dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan.
Dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, juga dilatar belakangi adanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu terdapat dua. Motivasi ekstrinsik dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, di saat menghadapi murid yang tidak menaati peraturan, bagaimana biasanya Bapak Ibu menyadarkan mereka? Monggo. Ya, apabila ada anak yang tidak menaati peraturan, biasanya Bapak Ibu apa yang dilakukan? Waduh. Silakan Pak Khalid. Oleh. Aduh, udah nyampe nih. Oh, nyampe. Baik, terima kasih Bu narasumber atas waktunya dan kesempatan untuk berbicara. Jadi menanggapi pertanyaan yang tadi disampaikan, yaitu bagaimana menangani atau menyadarkan peserta didik yang melanggar peraturan. Dulu saya biasanya marah itu, tapi kemudian setelah beberapa tahun berlalu, saya punya pandangan atau paradigma baru terkait dengan bagaimana penanganannya. Kami membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran. Setelah itu, ketika ada yang melanggar, biasanya konsekuensinya nanti dengan konsekuensi yang telah disepakati di awal ketika kita membuat keyakinan kelas. Tapi setelah kita membuat keyakinan kelas, biasanya memang ada beberapa peserta didik yang belum bisa melaksanakan komitmen tersebut. Karena kebetulan saya di kelas 10, jadi dari berbagai unsur pendidikan baik SMP maupun MTS yang berbeda, mereka perlu penyesuaian yang agak lama. Tapi untuk saat ini, tindakan saya yaitu dengan mengulang-ulang keyakinan kelas yang telah dibuat agar mereka memang menaati peraturan itu dari dalam dirinya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Khalid. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Terima kasih waktunya. Jadi betul memang menyadarkan itu berarti bahasa menyadarkan kan berarti dari diri sendiri. Kami pun di kelas juga selain dengan adanya seperti tadi Pak Oleh sampaikan ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu kita juga ya memang sebagai guru tidak bosan-bosannya bareng-bareng, karena mungkin selain dari kita menyampaikan apa yang sudah jadi kesepakatan, juga suri tauladan itu penting, karena bagaimanapun kita itu pasti akan disorot dan jadi contoh dari anak-anak kita. Insya Allah kalau kita bisa memberi contoh yang baik atau yang positif, insya Allah anak-anak juga akan menjadi lebih baik. Karena biasanya anak itu kalau umpamanya kebetulan kita tahu ada yang kurang pas atau tidak sesuai dengan kesepakatan, tapi kita juga tidak menjadi contoh, itu agak membingungkan anak-anak. Kadang dikembalikan ke kita. Paling gampang umpamanya kalau umpamanya anak terlambat, nanti ada kesepakatan apa yang harus atau konsekuensinya kalau terlambat, tapi kadang gurunya terlambatnya lebih lama, itu kan jadi masalah lagi. Jadi kalau kita bisa memberi tauladan yang baik, insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik. Itu saja Bu, matur nuwun.
Terima kasih untuk Pak Sulis dan Pak Holek. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Ya, jadi dari pernyataan Pak Sulis sama Pak Holek itu memberi suri tauladan. Kemudian Pak Holek yang awalnya mungkin marah, kemudian beberapa tahun kemudian mungkin setelah adanya proses refleksi dan sebagainya, adanya pembentukan atau pembuatan keyakinan kelas. Oke, coba kita bahas menurut budaya positif ini seperti apa ya. Jadi sebelum kita bahas tentang apa yang kita lakukan, di sini kita belajar dulu nih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang pertama, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang kedua, konsekuensi, terencana atau disepakati, sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, jadi tadi yang Bapak Holek berarti marah itu mungkin bisa masuk ke sini ya, ranah hukuman. Kemudian ketika kita membuat keyakinan kelas, adanya sebuah konsekuensi. Jadi nanti kita bisa belajar nih membedakan sebaiknya itu kita memberi hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kemudian kita lanjut dulu. Di sini kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pengurus merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan 5 manajer. Oke, sebelum kita lanjut ada yang ingin menanggapi atau tadi ketika Pak Holek menjadi marah itu kira-kira masuk ke posisi yang mana Bapak Ibu? Penghukum. Oke. Ketika Pak Holek membuat keyakinan kelas dan kemudian ada konsekuensi, berarti bisa masuk ke mana? Manajer, pemantau atau pembuat. Oke, ada yang menjawab pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Oke, kita bahas dulu. Di sini ada 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, dengan kasus siswa tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Sebagai penghukum, menulis ulang tugas sebanyak 50 kali. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Sebagai teman, ayo dong belajar dengan rajin, jangan menunda-nunda mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya, untuk kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Dan sebagai pemantau, kamu sudah tidak mengerjakan tugas, kamu tahu konsekuensinya? Setelah pelajaran selesai, segera selesaikan tugasnya dan jangan diulangi lagi ya. Kemudian sebagai manajer, yang pertama, sesuai dengan keyakinan kelas kita, apakah kamu meyakininya? Kedua, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Oke, dari gambaran kasus ini, berarti tadi kalau kita memberi konsekuensi, maksudnya kemana Bapak Ibu? Oke, pemantau ya. Oke, biar kita lebih memahami lagi tentang 5 posisi kontrol guru, kita lanjutkan posisi kontrol apakah aku. Oke, yang pertama, ibu sangat kecewa dengan kamu. Menurut Bapak Ibu ini maksudnya posisi kontrol apa? Oke, merasa bersalah ya. Dan yang kedua, kamu tidak akan mendapatkan nilai apabila tidak mengerjakan tugas. Ya, pemantau. 3, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Yang keempat, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, penghukum. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini menurut dosen pada tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam institusi.
Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi beda antara keyakinan kelas dan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Di sini kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih besar. Di sini segitiga restitusi terdiri dari pertama menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas merupakan proses di mana jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Dan kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Proses di mana konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Dan yang ketiga, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah memiliki tujuan yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut penerapan budaya positif yang saya lakukan. Berikutnya adalah contoh-contoh budaya positif yang sudah saya terapkan pada peserta didik saya. Nanti mohon tanggapannya Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas dengan menggunakan media Mentimeter. Jadi dalam pengembangan konsep inti budaya positif, salah satunya adalah keyakinan kelas. Jadi di sini saya dalam pembuatan keyakinan kelas menggunakan media Mentimeter. Jadi keyakinan kelas dibuat dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan manfaatkan teknologi, yaitu dengan menggunakan media interaktif berupa Mentimeter. Peserta didik memanfaatkan HP Android yang mereka miliki. Dengan demikian membantu mengenalkan penggunaan HP secara bijak untuk belajar. Peserta didik mengembangkan kemampuan bernalar kritis untuk mengungkapkan ide tentang keyakinan kelas. Kemudian melalui media Mentimeter ini, peserta didik bisa melihat pendapat mereka dan teman lainnya secara langsung. Ini contoh dari media Mentimeternya. Ini ada 4 slide tentang pertanyaan untuk dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi setelah membuat keyakinan kelas, anak diminta untuk mereview ulang dari apa yang mereka ungkapkan atau ide-ide mereka. Seperti itu. Jadi kita membuat keyakinan kelas ini dengan kesepakatan bersama.
Berikut contoh dari keyakinan kelas 10.6 tentang untuk khusus jam BK atau klasikal seperti itu ini. Jadi tadi rangkaian yang sudah kita buat, kita simpulkan, kita tulis ulang kembali dalam bentuk yang mudah terlihat dan mudah terbaca dan dipahami seperti itu. Contohnya. Berikut adalah contoh kegiatan bimbingan klasikal dalam membuat keyakinan kelas. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang yang namanya keyakinan kelas. Ya kan, masih ingat? Ya. Oke, apa kemarin yang kita bahas? Kemarin kita memakai salah satu aplikasi yang ada di Google ya. Iya. Aplikasi apa tuh? Oke, Mentimeter, atau kita bisa memakai menti.com. Ini karena lampunya mati, kita tidak bisa mereviewnya pakai layar. Oke, jadi kita diskusi sedikit aja ya. Karena memang terakhir-akhir ini, apalagi kemarin menjelang Agustusan itu banyak sekali yang namanya agenda apa? Karnaval. Dimana karnaval itu banyak sekali yang izin tidak masuk ya. Oke, kira-kira dengan adanya peristiwa demikian, apa nih yang berkaitan dengan keyakinan kelas kita? Kan karnaval, ada yang tidak masuk ya kan? Kemudian ada yang mengirim surat? Ada yang tidak mengirim surat? Oke, berarti ada yang mengirim dan ada yang tidak. Jadi dari keyakinan kelas yang kita buat, kalau misalnya kita tidak masuk kemarin gimana? Berarti kalau kita tidak masuk, ya izin dengan apa? Surat yang membuat yang namanya surat izin ya. Berarti kalau kita kemarin tidak masuk tanpa adanya surat, berarti alpa. Berarti kita kemarin kan sudah membuat yang namanya keyakinan kelas, salah satunya hadir tepat waktu ya kan. Kemudian kalau tidak masuk, kita mengirim surat izin. Tujuannya apa sih? Agar apa sih kalau kita tidak masuk terus ada keterangannya? Tujuannya apa nih? Ya? Biar tahu apa? Biar tahu kalau sudah izin. Oke, selain biar tahu kalau kita sudah izin, apa sih yang bisa kita kembangkan atau nilai apa sih yang bisa kita tanamkan pada diri kita? Disiplin. Jadi biar kita bisa disiplin nih, menghargai yang namanya waktu. Kemudian selain disiplin, kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Karena kita sudah menjadi siswa SMA, berarti kita tanggung jawab nih kalau kita tidak masuk ada keterangannya gitu ya. Oke, jadi yang kemarin kita sudah bahas itu. Jadi ketika kita meyakini suatu keyakinan kelas, berarti ada sebuah nilai-nilai nih yang bisa kita pelajari atau kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selain itu nih, kemarin nih ketika kita membuat keyakinan kelas dengan aplikasi Mentimeter, itu ada bedanya enggak dengan ketika kita menulis sendiri di buku? Oke, bedanya apa? Gimana? Bedanya Tidak apa-apa, diungkapkan saja, silakan. Oh, sudah nyala? Oke. Tegar bisa minta tolong? Polisi Tegar. Tegar gak bawa sapu Tegar. Enggak. Ini Tegar seksi LCD ya? Oh iya. Mau nonton bayaran. Jadi kita mungkin ulang sedikit kembali tentang kemarin apa yang sudah kita lakukan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali nih atau mereview ulang tentang keyakinan kelas yang sudah kemarin kita buat. Jadi kemarin kan kita sudah nih kalian menyatakan pendapat kalian ya. Jadi kita hari ini belajar untuk mengubah yang kemarin mungkin masih pernyataan-pernyataan atau yang negatif, sekarang ubah menjadi sebuah pernyataan yang positif yang bisa membangkitkan lagi nih semangat kita untuk meyakini keyakinan kelas yang kita buat. Itu ya, semangat ya. Oke, jadi seperti yang kemarin kita di sini belajar untuk mengembangkan atau yang namanya menggunakan kemajuan teknologi. Semuanya punya HP kan? Ya. Oke, jadi biar kita bisa belajar bijak dengan teknologi, jadi kita mulai nih belajar juga dengan
penggunaan HP di sekolah itu seperti apa. Jadi contohnya seperti ini, kita akan membuat keyakinan kelas dengan menggunakan aplikasi Mentimeter. Sudah siap? Kalau sudah, silakan HP-nya dibuka. Oke, kalau HP-nya sudah, langsung kembali masuk ke menti.com. Nanti bisa scan barcode ini. Kalau nggak bisa scan barcode-nya, nanti kita pakai kode. Oke, yang tidak punya kuota bisa nanti ganti sama teman jawabnya. Kodenya, oke, sebentar. Itu kodenya berarti 4748 3202. Menti.com. Jadi kalau ada bisa barcode berarti langsung ini join pakai kode 47483202. Oke, sudah masuk semua? Oke, yang belum ditulis dulu 47483202. Oke, biar kita lebih semangat lagi, meskipun kita sudah memasuki minggu terakhir Agustus, tapi masih juga yang terbawa nih ketika ada kegiatan tidak masuk sekolah, ada karnaval juga izin. Jadi biar kita semangat nih, silahkan diisi. Sudah siap belum belajar di SMA Negeri 1 Bandar? Oke, yang belum bisa dilanjutkan, nanti yang sudah bisa lanjut ke slide yang kedua ya. Oke, langsung kita tulis keyakinan kelas apa sih yang ingin kita sepakati. Jadi kalian semua ingin kelas yang seperti apa? Jadi kita membuat kesepakatan bersama nih. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu berisi apa? Kesepakatan bersama. Jadi ingin kelas yang bagaimana? Misal nih ada yang temannya terlalu diam. Apakah kita harus mengucilkan dia atau kita ingin kelas yang apakah solidaritasnya tinggi? Seperti itu. Itu bisa jadi seperti itu. Atau ada teman yang sering tidak masuk sekolah gitu. Jadi kita sebagai teman gimana nih? Keyakinan apa sih yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita biar kita tetap rajin sekolah? Asik, pani bersih, teladan maksimal 15 menit tidak bisa. Asik, menghargai guru saat menerangkan. Terima kepada guru tidak sakit atau ada acara tertentu. Asik. Di aman itu apa? Asik. Oke. Tidak bermain HP saat belajar. Tidak ada bully. Oke, bagus sekali tidak. Oke, sudah? Oke, ada yang mau membacakan hasil keyakinan kelasnya? Silakan maju ke depan. Berani. Berarti karena ini keyakinan kan berkaitan sama keamanan kelas, ya kan? Oke, yang mau mewakili dulu nih, keamanan kelas itu tanggung jawab siapa? Semua. Tapi yang semua itu kan biasanya kita ada pemimpin ya. Ya kan, kalau nggak ada pemimpinnya kan pasti kita kacau enggak? Ya. Jadi sama nih, kalau kita nggak ada keyakinan yang kita yakini, sama kita mau kemana nih, hidupnya mau dibawa kemana kan? Nanti sekolah aja yang penting lulus ya kan? Padahal kita punya sesuatu yang ingin dikembangkan di sekolah, ya enggak? Ya. Oke, kalau itu siapa nih yang mau membacakan hasil dari keyakinan kelas ini? Nanti baru kita sepakati. Siapa nih? Jadi kita di sini di BK juga belajar yang namanya apa? Kepemimpinan diri. Jadi
belajar menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu tidak harus langsung memimpin satu kelas, tapi apa? Jadi pemimpin buat diri sendiri dulu. Ya tadi salah satu contohnya apa? Bertanggung jawab terhadap diri. Ketika saya tidak masuk sekolah, maka saya memberi surat izin kepada guru jika sakit atau ada acara tertentu. Oke, siapa nih yang membacakan? Tinggal membacakan saja kok. Yuk. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Ada si keamanan, milih yang mana? Si keamanan. Oke, si keamanannya siapa? Si LCD. Oh, Tegar. Oke, silahkan Tegar. Yang lainnya nanti untuk Tegar yang tahu. Solid kan? Oke, sekarang kan keyakinan. Jadi hadapnya rada miring, mungkin ke depan nggak teman-teman juga. Iya, ini ya. Oke, silahkan dibacakan. Oke, pendapat teman dan guru. Oke. Asik. Asik. Cuma 15 menit. Wah, mantap Bu. Kita pernah sampai saat kerja. Ada guru memberi surat untuk kepada guru jika sakit atau ada acara tertentu. Oke, asik. Asik. Atau yang paling diyakini, yang paling kuat di kelas ini apa nih yang perlu? Paling 15 menit. Oke, menurut Tegar nih keyakinan yang perlu kita garis bawahi atau paling perlu kita tanamkan adalah memberi surat izin kepada guru jika sakit atau ada acara tertentu. Oke, bisa jelaskan sedikit Tegar? Oke, apakah di kelas ini sering banyak yang tidak masuk atau gimana? Tegar. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini kedepannya mau gimana Tegar? Lebih baik lagi disiplin. Oke, disiplin ya. Jadi kita bisa kembali dulu lagi cepetan Mbak Tegar. Oke, dari keyakinan kelas yang tadi kita buat, salah satunya tidak ada bullying, solid dan sebagainya. Menurut kalian nih, nilai-nilai apa sih yang akan kalian kembangkan nih di kelas ini? Jadi kalian ingin menjadi seorang yang gimana? Apakah religius, baik hati, jujur, disiplin, tanggung jawab, atau nilai-nilai kebajikan lainnya? Silakan. Berarti nilai itu seperti jujur, baik hati, sopan santun, menghargai, disiplin. Itu salah satu nilai nih. Nah, ketika kalian tadi menulis yang menulis ini, berarti kan nanti berharapnya ke depan saya ingin jadi orang seperti apa, ya kan? Jadi kelas 10-5 ini kelas yang bagaimana, ya enggak? Ya. Oke. Jadi silakan dilanjutkan di slide ini. Saya ingin jadi orang yang apa nih? Tidak memanggil nama itu. Oke, salah satu bisa ke depan untuk membantu. Salah satu siapa nih? Tegar mungkin mau menunjuk siapa? Ya. Oh, ini sudah Bapak kan. Oke, silakan. Juga ketua kelas ya? Ya. Oke, sebagai seorang ketua kelas, nilai kebajikan apa yang penting sekali diterapkan di kelas ini dari apa yang sudah dituliskan teman-teman ini nih, yang paling ingin dikembangkan di kelas ini, ditanamkan. Kanan bawah. Bertanggung jawab. Oke, alasannya apa? Oke, silakan. Kenapa sih saya ingin kelas ini menjadi siswa yang bertanggung jawab? Agar kelas itu tentram. Agar kelas menjadi tentram. Oke, tidak beratnya karena apa nih? Karena ada Apakah ada orang yang sombong? Ada. Oke, sombongnya seperti apa nih? Flexing. Flexing, oh gitu. Flexingnya pamer apa nih? Rahasia. Rahasia. Oke, berarti ke depan biar bisa jadi orang yang rendah hati ya? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Tepuk tangan. Oke, jadi di sini banyak sekali nilai-nilai yang ingin kita kembangkan. Jadi yang jelas, seperti mungkin khususnya bertanggung jawab, disiplin, baik hati, bijaksana, ya kan?
akan saling menghargai. Itu adalah nilai-nilai yang akan dikembangkan di kelas ini. Kemudian kira-kira siap nggak menjadi orang yang akan menjadi kriteria seperti ini, bertanggung jawab, disiplin, tidak sombong? Siap nggak? Siap ya. Ini yang tidak flexing ya. Jadi mungkin flexing ini bisa menjadi salah satu yang nanti akan berdampak pada tadi kenapa sih muncul ada perkataan tidak ada bullying ya kan? Dari tadi keyakinan kelas yang sudah kalian buat, ini bisa kita simpulkan ya. Jadi hal-hal yang kita garis bawahi. Jadi apa saja sih yang perlu kita yakini di kelas ini? Biar kelas ini tadi pingin kelas yang tentram ya kan? Kelas yang bertanggung jawab, kelas yang disiplin. Oke, siapa nih yang membacakan dari hasil review kita terhadap keyakinan kelas yang kita buat? Silakan aja bisa yang sebelah sana. Kenapa, Bu? Ini dibaca keyakinan kelas yang Keyakinan kelas. adanya ke sana lah jadi Saling menghormati. Ini Memberikan kesempatan kepada guru atau teman untuk menyampaikan materi atau mengungkapkan pendapat. oke, jadi ketika ada guru atau teman yang berpendapat, jadi menghormatinya kita dengan cara apa? Mendengarkan. Ya, mendengarkan. Iya. Ya, bicara ya. Oke, bagus. Lanjut. Sopan satu. Oke, Di sopan sela satu. pembelajaran boleh minum di luar kelas dengan izin guru. Istirahat sesuai dengan waktunya seperti kegiatan makan dan minum. Meminta izin kepada guru ketika hendak ke toilet. Oke, jadi sopan satu itu berarti ada unggah-ungguhnya ya. Iya. Jadi kalau kita sekolah ya berarti ada itunya, adabnya. Kalau kita mau minum ya izin dulu, mau ke toilet juga izin dulu. Nanti datanya terlambat juga izin Bu. Izinnya gimana? Dengan cara meminta maaf kalau saya terlambat. Oke, lanjut. Disiplin. Tepat waktu dan toleransi keterlambatan 5 menit setelah bel. Apabila sakit atau izin wajib mengirimkan surat. Oke, tadi kita sudah bahas ya. Tadi ada yang mengisi maksimal terlambat 15 menit. Oke, alasannya apa tuh? Kenapa sih kita harus berlama-lama untuk terlambat? Karena antri di kantin. Antri di kantin, oke. Padahal kan tadi kita sudah siap untuk belajar ya. Iya, berarti siap nggak kalau kita beri toleransi keterlambatannya 5 menit? Iya. Kalau 15 menit kan nanti kita ketinggalan nggak sih? Iya. Kalau kita aja misalnya mau naik kereta, naik pesawat, naik bis ya kan? Iya. Kalau waktunya sudah habis juga kita ketinggalan ya. Jadi naik kan? Apalagi kalau di sekolah, jadi kita belajar apa menghargai Waktu. Oke, lanjut. Saling menghargai. Menjaga kenyamanan kelas dengan tidak mengganggu atau membuat gaduh saat jam pelajaran. Tidak diperkenankan tinggi saat mengikuti pembelajaran. Oke, setuju ya. Jadi saling menghargai. Di sini Bapak Ibu guru atau teman-teman menjelaskan nih, menyampaikan pendapat. Jadi kita hargai dengan apa? Ya sikap kita siap, tidak tidur-tiduran. Kemudian di sini juga sama, menjaga kenyamanan kelas dengan tidak membuat gaduh kelas. Seperti itu gitu ya. Iya. Oke, mau lanjut atau dialihkan ke teman? Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Alif, Alif. Ya, silakan Alif. Silakan Alif lanjut ke Berakhlak mulia, berdoa sebelum pembelajaran dimulai, berdoa setelah pembelajaran selesai. Oke, jadi setiap kita melakukan sesuatu hendaknya sesuatu akan bisa lebih bermanfaat dan kita bisa mengerjakannya dengan baik kalau diawali dengan Berdoa. Dan kita bersyukur nih sudah menyelesaikan kegiatan itu dengan sama-sama berdoa juga. Biasanya kita mengucapkan apa? Alhamdulillah ya. Oke, lanjut nih. Keamanan, penggunaan ponsel selama sesi kelas diperkenankan apabila ada izin sebelumnya dari guru untuk tujuan pendidikan. Oke, jadi kalau kan semuanya bawa HP ya. Jadi kadang kan kita bosan nih sama pelajarannya. Ingat ada WA enggak ya? Kita iseng-iseng ngecek seperti itu. Jadi untuk keamanannya kita ini menggunakan HP-nya ketika diizinkan sama guru. Biar kita juga fokus sama pelajarannya. Oke, lanjut. Tanggung jawab tiket saat jam pulang sekolah, menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, ini salah satu contoh tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Oke, dari
mahasiswa SMA 1 Bandar, kita sepakat nggak melaksanakan keyakinan kelas ini? Sepakat ya. Jadi untuk catatan bahwa keyakinan kelas ini dibuat bersama, diyakini bersama, dan disepakati bersama. Oke, karena ini waktu kita juga sudah habis. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita ingin tahu nih refleksi dari kalian. Jadi ketika kegiatan kita lakukan dengan menggunakan salah satu kecanggihan teknologi, tadi salah satunya menggunakan menti.com, kira-kira menyenangkan nggak? Nah, atau biasa saja atau apa nih? Menyenangkannya di mananya? Tidak layar. Oke, kita langsung melihat di layar ya. Jadi kita ketika teman presentasi kan kadang temannya membaca buku ya, kita hanya mendengar ya. Kalau ini kita bisa mendengar juga bisa langsung melihat jawabannya, ya kan? Jadi lebih bervariasi. Ini yang namanya kecanggihan teknologi. Apalagi kalian nih generasi era digital, berarti diwajibkan apa? Untuk melek teknologi. Putri bisa ini, nanti kalian bisa lebih canggih lagi daripada Putri, harapannya seperti itu. Oke, kemudian ada manfaatnya nggak kita membuat keyakinan kelas ini? Bermanfaat ya? Oke, dari Tika sendiri secara individu setelah tadi melihat jawaban dari teman-teman tentang keyakinan kelas dan nilai-nilai yang akan dikembangkan di kelas ini, kira-kira apa nih manfaat yang paling kalian rasakan? Ya, salah satu. Oke. Kita bisa belajar mengungkapkan pendapat. Oke, dari kita belajar mengungkapkan pendapat, berarti nilai apa nih yang akan kita tanamkan pada diri kita? Oke, kita bisa membangun nilai percaya diri pada diri kita. Kadang kan kita ketika kita tidak percaya diri, kita mampunya menulis ya kan. Di sini kita belajar sedikit demi sedikit. Dengan kita pertama mungkinnya awalnya mengungkapkan pendapat dengan ditulis. Nanti kita belajar lagi untuk di sini mengungkapkan pendapatnya. Di sini tadi bukan pendapat deg-deg enggak? Deg-deg tekan. Biasa aja, oke kak. Biar kedepannya biar bisa lebih percaya diri lagi, berarti kita mengungkapkannya dengan suara yang lebih keras, biar temannya bisa mendengar. Gitu. Oke, terima kasih gitu. Berikut pendapat dari peserta didik tentang apa yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Zahra Syifa dari kelas 10-5. Kesan saya tentang pembuatan keyakinan kelas adalah membuat kelas yang kita tempati lebih nyaman, disiplin, dan aman tanpa gangguan. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas melalui HP menti.com adalah saya bisa lebih disiplin untuk menaati peraturan saat belajar. Manfaat membuat keyakinan kelas adalah membantu siswa untuk disiplin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Saya di sini dalam kegiatan klasikal biasanya karena saya guru BK, jadi saya berusaha memotivasi peserta didik untuk selalu percaya diri dan yakin bahwa mereka mampu untuk meraih cita-cita mereka dengan segala latar belakang yang berbeda-beda. Di sini saya di awal pembelajaran biasanya melakukan kegiatan seringan berupa dreamers, dan yang kedua dengan tepuk sukses. Jadi mereka selalu yakin nih biar motivasi intrinsik timbul dari diri mereka bahwa mereka mampu. Berikut adalah contoh dari kegiatan seringan yang saya lakukan. Ini di awal kegiatan yaitu dreamers. Kemudian akhir kegiatan kita melakukan tepuk sukses. Ini contoh video dreamernya, karena ada masuk suaranya tidak. Ya. Salah satu contohnya, jadi anak juga dilatih untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan secara mandiri mereka percaya diri nih untuk memimpin teman-temannya dalam melakukan kegiatan.
Oke, kemudian Berikut adalah kegiatan selingan yang dilakukan di kelas selama bimbingan klasikal. Ini contoh sebuah sukses saya lakukan di akhir kegiatan pembelajaran. Mungkin nanti kita praktekkan sebentar ya Bapak Ibu. Berikut adalah kegiatan selingan yang dilakukan di kelas selama bimbingan klasikal. Oke, yang ketiga, melakukan kegiatan konseling individu atau konseling kelompok dengan pendekatan segitiga restitusi. Teknik atau pendekatan konseling individu hampir sama dengan langkah-langkah segitiga restitusi, hanya berbeda istilah, akan tapi dalam penerapannya hampir sama. Yang pertama, kegiatan menstabilkan identitas dalam konseling termasuk dalam langkah identifikasi masalah. Kemudian validasi tindakan yang salah termasuk pada tahap diagnosis. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan termasuk ke dalam tahap prognosis. Segitiga restitusi dalam kegiatan konseling individu atau kelompok pada langkah validasi tindakan yang salah dalam tahap konseling termasuk pada langkah perubahan pemikiran irasional menjadi rasional. Yaitu dalam pertemanan pasti ada yang disukai dan tidak disukai. Kalau Anda merasa tidak disukai wajar saja, karena tidak semua orang mencintai atau bisa menerima Anda. Kemudian mengembangkan segitiga restitusi dalam kegiatan konseling individu. Dalam kegiatan segitiga restitusi, khususnya dalam kegiatan konseling, tidak dijabarkan atau ditanyakan keyakinan, hanya dampak dan perilaku yang akan dilakukan ke depan untuk mengatasi masalah. Dengan belajar segitiga restitusi ini, saya pun akan mengembangkan pendekatan konseling pada bagian menanyakan keyakinan, sehingga murid memahami keyakinan dan nilai kebajikan yang akan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya ketika saya melakukan konseling, kegiatannya hampir sama, tapi untuk yang menanyakan keyakinan belum saya tekankan di situ. Jadi setelah saya belajar segitiga restitusi ini, kedepannya akan saya tambahkan keyakinan dalam kegiatan di tahap prognosisnya. Ini contoh kegiatan konseling individu dan konseling kelompoknya. Kemudian di sini saya juga membuat video simulasi tentang konseling individu dengan segitiga restitusi dengan kasus siswa merasa tidak nyaman di kelas. Seorang siswa yang bernama Nisa tiba-tiba mengirim pesan WA ingin pindah sekolah dikarenakan tidak nyaman di kelas. Ini contoh videonya. Berikut adalah contoh skenario konseling individu dengan pendekatan segitiga restitusi. Alhamdulillah baik Bu. Nampaknya kurang senang hari ini. Iya Bu, soalnya Nisa pengen pindah sekolah. Pindah sekolah. Iya Bu. Coba ceritakan pada Putri kenapa Nisa ingin pindah sekolah. Nisa ngerasa kalau teman-teman di kelas tuh nggak suka sama Nisa Bu. Tidak sukanya gimana? Ya saya sering didiamkan di kelas, terus kalau kelompok saya disendirikan, dan kadang kalau saya presentasi suka ditertawakan. Oke, semalam kan Nisa sudah WA Putri ya, menceritakan sedikit tentang permasalahan Nisa, tentang Nisa yang merasa kurang disukai sama teman di kelas.
Jadi pada pagi hari ini Nisa datang ke sini menemui Putri, berarti Nisa sudah siap bercerita ya sama Putri ya? Iya. Oke. Nisa tadi menjelaskan kurang merasa disukai di kelas, kadang merasa diasingkan dan sebagainya. Setiap manusia pasti kadang merasa dalam suatu hubungan sosial merasa kurang disukai. Itu sebenarnya wajar saja karena tidak semua orang itu bisa menerima kita, Nisa. Nisa sendiri bagaimana perilaku Nisa sejauh ini? Saya pendiam Bu, jadi kalau nggak diajak atau ditanya ya saya diem aja. Gitu. Sejauh ini Nisa berarti hanya diam saja di kelas atau bagaimana? Iya Bu, diem aja. Karena saya juga udah ada pikiran kalau teman-teman tidak suka dengan saya, maka jadinya saya nggak mengurangi interaksi. Oh begitu. Lah Nisa sendiri ada tidak alasan kenapa sih Nisa mengurangi interaksi dengan teman-teman? Ya karena pas Nisa mulai presentasi di depan itu Bu, pasti kalau saya namanya dipanggil pasti saya langsung ditertawakan. Kalau kelompoknya dibentuk pasti saya tuh dibiarin sendiri, dan sampai ada yang guru nyuruh, itu Nisa kenapa ya nggak punya kelompok, baru mau berkelompok sama saya gitu. Oh begitu. Akhirnya nih dengan adanya perilaku teman yang kurang menerima Nisa akhirnya menarik diri dari pergaulan seperti itu. Iya. Oke. Dan kira-kira menurut Nisa kalau Nisa seperti itu terus bagaimana di kelasnya? Merasa nyaman, senang atau bagaimana? Ya sedikit nyaman Bu. Ya nyamannya karena pasti ada guru yang membela Nisa, tapi kalau udah nggak ada guru pasti Nisa sendiri lagi. Oh begitu. Nah, kira-kira Nisa sendiri nih, kan di kelas ada keyakinan kelas ya, seperti saling menghormati, menghargai, saling menerima teman. Nah, menurut Nisa sendiri nih, kira-kira dari keyakinan yang kelas yang sudah ada, Nisa sendiri sudah melakukan keyakinan tersebut belum? Kalau menurut Nisa sudah, cuma Nisa nggak terlalu menonjolkan Bu, karena Nisa takut dianggap lebih ingin mendominan, jadinya Nisa sewajarnya aja. Tapi kalau teman-teman belum begitu Bu, ke Nisa. Gitu. Oke lah, menurut Nisa sendiri nih dari perilaku Nisa yang menarik diri dari teman-teman dan merasa bahwa teman itu tidak menyukai Nisa, kira-kira Nisa ingin tahu nggak alasan teman-teman itu seperti apa? Kenapa berbuat demikian pada Nisa? Nisa pasti pengen tahu sih Bu, Nisa pengen memperbaiki diri lagi biar bisa berkomunikasi sama teman-teman. Jadi saya di kelas bisa lebih leluasa untuk melakukan keyakinan kelas gitu Bu. Iya kan, tadi kan keyakinan kelas Nisa kan ada yang menghargai dan menghormati teman ya. Berarti kan itu ada sifat yang saling menerima satu sama lain, saling menyayanginya ya kan. Kalau Nisa sudah berprasangka bahwa oh teman-teman tidak suka nih sama saya, dia tidak mau bergabung dengan saya ketika berkelompok ya kan. Artinya kan Nisa merasa sedih ya? Iya sedih Bu. Sedih ya, kecewa ya dan rasa kenapa sih mereka tidak mau menerima saya seperti itu. Kemudian tadi kan juga diungkapkan bahwa Nisa itu lebih suka diam ketika tidak ditanya ya kan. Nah, kira-kira kalau perilaku seperti itu baik enggak? Kalau dalam sebuah pertemanan? Kurang ya. Jadi lah Nisa sendiri ini kan ingin pindah sekolah hanya karena merasa itu kan berarti baru prasangka ya, belum kenyataannya seperti apa kan Nisa belum tahu ya kan. Kalau prasangka kira-kira masih bisa kita perbaiki tidak? Masih Bu, pasti masih bisa diperbaiki ya. Jadi pada pertemuan Putri sama Nisa hari ini kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama agar bisa lebih nyaman di kelas, merasa diterima di kelas, dan Nisa pun bisa nih bersosialisasi dengan teman-teman lainnya. Kira-kira Nisa bersedia tidak? Bersedia Bu. Bersedia ya. Karena apalagi kan ini masih semester awal ya, belum kenal sekali dengan teman-teman. Jangan sampai dengan hanya prasangka kita memutuskan hanya sepihak saja nih, saya langsung pindah karena saya tidak nyaman seperti itu. Karena apa? Yang namanya hubungan sosial itu kan pasti ada yang suka dan tidak suka, ya kan? Belum, apakah Nisa juga yakin nih kalau Nisa pindah sekolah juga akan diterima sama teman-teman yang baru?
belum yakin sih Bu, maka dari itu saya pengen pindah sekolah, tapi kalau pindah sekolah pun belum tahu lagi. Ya, maka dari itu kan mending yang sudah kenal kita perbaiki saja ya. Oke, kalau gitu. Jadi misalkan ingin memperbaiki hubungan dengan teman di kelas ya kan, berarti apa nih kira-kira yang bisa Nisa lakukan? Kan tadi kita ada keyakinan kelas bahwa kita itu saling menghargai dan menghormati, saling menyayangi teman. Berarti apa nih yang akan Nisa lakukan untuk memperbaiki situasi bahwa Nisa merasa tidak disukai teman sekelas? Kalau Nisa berusaha mengenalkan diri Nisa lebih luas lagi ke teman-teman. Kalau Nisa seperti ini, Nisa bisa bergaul sama mereka dan memperbaiki komunikasi Nisa sama teman-teman biar bisa lebih menerima Nisa dan lebih menghargai Nisa. Oke, bagus sekali ya. Berarti Nisa akan membuat komunikasi yang lebih baik lagi. Oke, bisa tidak menjelaskan contohnya sedikit nih memperbaiki komunikasi itu seperti apa? Misal Nisa pinginnya berteman dengan siapa nih dan sejauh ini memang komunikasinya belum baik. Kalau Nisa pengennya berteman sama ketua kelas di kelas Nisa, karena ketua kelas di kelas Nisa sangat pengaruh buat teman-teman. Jadi kalau misal Nisa nggak bisa temenan sama ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya juga belum tentu bisa mengarahkan kalau Nisa itu bisa komunikasi dengan teman-teman. Jadi kalau ketua kelas bilang, misal nggak dekat sama saya, jadi teman-teman ikut nggak dekat sama saya karena ketua kelas pengaruh gitu. Oke, bagus sekali. Berarti Nisa sudah siap ya membuat komunikasi baik dengan ketua kelas Nisa. Bisa dimulai kapan kira-kira? Secepatnya aja sih. Cepatnya hari ini? Iya, bisa. Bisa ya. Nanti kalau misalnya mengalami kesulitan atau apa, tidak usah sungkan hubungi Putri lagi. Jadi kan Nisa biar tahu lebih jelas lagi nih, kenapa sih teman-teman saya itu kok tidak mau menerima saya. Jadi kan ini baru pendapat dari Nisa. Nanti kita coba cari tahu juga nih pada teman-teman, apa benar sih teman-teman itu tidak menyukai Nisa hanya karena apa? Ketika mungkin Nisa sedang lewat atau Nisa presentasi, temannya ada yang bisik-bisik dan Nisa hanya baru merasa oh mereka kok ngobrolin saya ya kan, padahal belum tentu nih ternyata mereka ngobrolin mungkin PR nanti atau nanti mau kemana ya kan. Itu berarti kan hanya sebuah prasangka ya kan. Jadi mulai ke depan alhamdulillah Nisa sudah membuka diri nih untuk berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman. Oke, pada pertemuan hari ini gimana yang Nisa rasakan? Lega Bu, karena udah curhat ke Putri dan udah bisa mendapat solusi gimana nanti Nisa untuk tidak pindah sekolah dan untuk memperbaiki komunikasi sama teman-teman. Oke, berarti sudah nanti ke kelas sudah bisa senyum ya. Iya Bu. Jadi, tadi kan Nisa sudah berencana menemui berteman dan ketua kelas, berarti segera dilakukan mencoba komunikasi baik. Ketika Nisa tidak ditanya ya mencoba untuk memulainya lebih dulu, seperti itu bisa ya. Bisa Bu. Oke, alhamdulillah karena Nisa hari ini sudah merasa lega dan merasa senang juga nih untuk memulai komunikasi yang baik dengan teman-teman. Berharap kedepannya juga bisa lebih baik nih memperbaiki hubungan Nisa dengan teman-teman lainnya saja, tidak hanya dengan ketua kelas saja ya. Nanti kalau ada sesuatu bisa kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Sementara untuk hari ini cukup, nanti Putri tinggal menunggu apa perkembangan dari Nisa. Iya. Semangat ya. Oke, terima kasih Nisa. Terima kasih Bu. Berikut pendapat dari peserta didik tentang apa yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Isatunisa dari kelas 11-3. Baru saja saya memainkan peran sebagai Nisa. Dan setelah saya memainkan peran sebagai Nisa, saya merasa mampu memahami tentang penerimaan di kelas, seperti sikap saling menghargai dan menghormati, dan peduli terhadap lingkungan kelas. Saya juga ingin memperbaiki perilaku untuk menjadi orang yang berprasangka baik. Dan apabila ada orang yang merasa tidak suka dengan saya, maka saya akan berusaha memperbaiki komunikasi saya dengan orang tersebut. Dan agar juga saya tidak menduga-duga tentang perilaku penerimaan teman terhadap saya. Dan dalam kegiatan ini, saya juga merasa tidak dianggap bersalah dan merasa lebih menyadari diri untuk menerima lingkungan sekitar. Itu saja testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada tahap video tersebut terdapat langkah-langkah di tiga
restitusinya yaitu dalam menstabilkan identitas, yaitu bahwa setiap orang dalam pergaulan pasti ada yang disukai dan tidak disukai. Dan kenapa orang tersebut tidak suka dengan kita pasti ada alasannya. Dan kita pun tidak bisa meminta setiap orang menyukai kita. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika kita berteman atau berhubungan dengan orang lain, itu pasti banyak prasangka. Seperti ketika kita sedang berjalan dan ada orang yang sedang ngobrol, tiba-tiba kita merasa sedang diobrolin atau digosipin. Sama seperti ketika Nisa dipanggil guru dan ada temannya yang tertawa. Apa pasti mereka sedang mentertawakan Nisa? Belum tentu. Kemudian menanyakan keyakinan. Ibu dari Nisa di sini akan mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nisa ingin pindah sekolah dikarenakan tidak nyaman di kelas, di mana Nisa merasa tidak disenangi oleh teman-teman di kelas, dan Nisa pun tadi menyatakan bahwa itu semua masih prasangka. Kira-kira perilaku Nisa ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Ini salah satu contoh skenario saya dalam kegiatan konseling individu menggunakan teknik segitiga restitusi tadi. Contoh skenario dari video simulasi tadi, saya juga mengunggahnya di sini. Ini ada contohnya dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Oke, kemudian yang terakhir keempat, identifikasi kebutuhan peserta didik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Untuk mengetahui kebutuhan dasar peserta didik, saya biasanya menggunakan angkat kebutuhan peserta didik untuk mengidentifikasi mereka memiliki masalah atau butuh apa. Jadi sehingga layanan BK sesuai dengan kebutuhan mereka. Biasanya saya lakukan di awal pembelajaran. Ini contoh pemetaan kebutuhan peserta didiknya. Ini permasalahannya, topiknya, kemudian jenis layanannya, tidak lanjut, hambatan, dan cara mengatasinya. Dan ini hasil dari analisis AKPD-nya. Dari hasil pemetaan kebutuhan, ini saya juga membuat media interaktif bagaimana membantu memenuhi kebutuhan peserta didik, khususnya kebutuhan kesenangan di kelas. Jadi kelas merasa menyenangkan, nyaman, dan mereka bisa mengikuti kegiatan BK dan baik. Di sini contohnya saya membuat media teka-teki silang tentang kelanjutan studi. Kemudian di sini ada games tentang pekerjaan. Di sini juga sama pemahaman tentang pendidikan dan pekerjaan melalui game seperti itu. Jadi dengan adanya media interaktif akan membantu menuntun murid kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menyenangkan. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan di kelas dengan metode pembelajaran melalui games, di mana kegiatan pembelajaran berlangsung secara menyenangkan. Sudah tahu pengalaman terbaik bisa membeli sesuatu dengan uang sendiri. Berarti saya nggak sombong, saya nggak pelit.
Kan 3. Yang pertama, saya suka ngomong. Yang kedua berisik. Yang ketiga, itu suka gamon. Ya, juga suka gamon. Sekarang dia tapi gamon itu kan suka jelek. Diri sendiri. Oh, diri saya sendiri saya rajin, saya sehat. Saya paling rajin, terusan ambisius, alim, soleha. Siapa? Saya pengen jadi banyak sih, tapi salah satunya mau pindah. Terus saya mau pesen. Dah gitu. Berikut pendapat dari peserta didik tentang apa yang sudah dilakukan. Saya Cinta Duma Pramesti dari kelas 12 MIPA 3. Hai, saya Nela Ramaslupa dari kelas 12 MIPA 3. Kesan saya dalam mengikuti pembelajaran bimbingan konseling cukup menyenangkan karena pada setiap pembelajaran kami selalu melakukan ice breaking, baik itu dreamer di awal pembelajaran maupun tepuk sukses di akhir pembelajaran, sehingga pada saat pembelajaran kami tidak merasa bosan maupun mengantuk. Tak hanya itu, kita juga sering disuruh membuat cerita, kesan, esai tentang masa depan kita, sehingga kita jadi termotivasi. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, sebelum saya menyampaikan kesimpulan, ada tanggapan dari Bapak Ibu, silahkan. Atau kritik, saran atau tambahan tentang penerapan budaya positif yang sudah saya laksanakan di SMA Negeri 1 Bandar. Mangga Ibu. Ayo baringannya pengen bicara. Oke, tidak ada, saya simpulkan ya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada diri murid. Oke, sebelum saya tutup kegiatan hari ini, saya ingin meminta refleksi dari Bapak dan Ibu, mungkin salah satu Ibu dan salah satu Bapak untuk merefleksikan kegiatan ini apakah bermanfaat dan apa yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Monggo. Silakan. Jadi apa yang saya rasakan, kemudian apa yang akan saya lakukan ke depan. Apa kegiatan ini bermanfaat? Silakan monggo. Tegar, silakan. Monggo Tegar. Cocok. Bu Habibah, cocok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Putri, tadi ada banyak informasi dan membuat saya sangat kagum kepada Putri Jayanti. Luar biasa ini, betul ini. Jadi dari saya tadi kan lumayan menyimak ya Putri ya. Dari sini kan saya menyimak dari awal dengan hafal juga ini. Ya betul, ini memberikan manfaat bagi saya sebagai guru istilahnya jadul ya, guru kuno ya. Tapi dengan adanya tadi informasi dari Putri tentang budaya positif memberikan istilahnya tambahan pengalaman bagi saya bahwa setiap anak itu memang tidak ada anak
anak bodoh, yang ada mungkin cuma anak malas. Tergantung kita bagaimana memandu anak ini bisa menjadi anak yang sukses dan dia akan istilahnya cita-cita mereka tercapai, dan terutama adalah pada saat pembelajaran dia bisa aktif sehingga kelas itu bisa hidup. Sehingga bagi saya ini benar-benar bermanfaat luar biasa bagi Putri. Terima kasih, semoga ini menjadikan inspirasi bagi kita semua dan menjadi SMA 1 tender lebih baik lagi dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ideal kayaknya Wika. Oke, terima kasih Bu. Saya perasaannya wah senang sekali, apalagi si David ini. Banyak hal-hal baru, terutama karena mungkin saya termasuk yang tidak mengikuti rutin mengikuti perkembangan yang mungkin berhubungannya seperti materi-materi baru yang seperti disiplin positif dan sebagainya. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat sekali dan ini termasuk hal yang baru. Dan mungkin alangkah indahnya itu kalau kita bisa menerapkan ini di sekolah kita dan kita bareng-bareng. Maksudnya bareng-bareng itu ya saling mengingatkan, saling belajar bareng. Insya Allah ini akan menjadikan sekolah kita akan lebih baik lagi, lebih jaya lagi, dan insya Allah akan mencapai tujuan kita, yaitu lulusan-lulusan yang betul-betul luar biasa. Mungkin itu saja, matur nuwun. Terima kasih untuk Bu Habibah dan Pak Solis atas refleksi kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Mandar. Semoga kita semua bisa menjadi guru dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan bisa menumbuhkan budaya positif pada peserta didik kita agar bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama. Oh ya, sebelumnya kita mungkin bisa tepuk sukses dulu. Iya, Mau keduanya apa saja? Tepuk sukses jadi seperti ini Bapak. Gambarnya di gambaran apa videonya? Mantap foto yang asli. Asli Mau keduanya apa satu aja? Satu ya. Yang sukses ya, tepuk sukses. Di hati ada cinta, di mulut ada doa, di tangan ada karya. Sukses, sukses, yes. Ada cinta. Sama sukses. Di hati ada cinta, di mulut ada doa, di tangan ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga doa terbaik untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi orang yang sukses, yang bisa membanggakan politik kita menjadi orang yang sukses. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri 1 Mandar juga mengembangkan
budaya 5S dengan setiap pagi Bapak Ibu Guru melaksanakan piket 5S di mana beliau-beliau menyambut kedatangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Mandar. Dengan tujuan siswa-siswi SMA 1 Mandar merasa diterima dan disayangi oleh Bapak Ibu Guru, sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman dan aman di SMA. Oke, mari kita melaksanakan piket 5S. Mengembangkan budaya positif di sekolah diharapkan mampu menumbuhkan karakter peserta didik, di mana dengan mengembangkan budaya positif di sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa. Selain itu, dengan nilai-nilai yang tertanam, mampu menghindarkan siswa dari pengaruh negatif lingkungan sekitar maupun lingkungan pergaulan. Demikian kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Mandar yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru hebat.